Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas penerapan dan perhitungan persoalan-persoalan penyederhanaan fungsi boolean dengan menggunakan metode aljabar dan peta Karnaugh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotaan Alif Fahrul, Dana Riyadi, Milatul Farida, dan Rio Arianto. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode aljabar. Jumlah literal di dalam sebuah fungsi boolean dapat diumumkan dengan trik manipulasi aljabar. Tidak ada urutan khusus yang harus diikuti yang akan menjamin menuju ke jawaban akhir. Metode yang tersedia adalah prosedur good entry, uang memanfaatkan postulat, hukum-hukum dasar dan metode manipulasi lain yang sudah dikenal. Selanjutnya ada rumus pada aljabar boolean. Yang pertama ada rumus tertutup, kemudian ada rumus asosiatif, kemudian rumus identitas, komutatif, kemudian ada distributif, idempotent, komplement, boundedness, absorpsi, involusi, hukum, dan Selanjutnya ada contoh soal. Sederhanakan fungsi-fungsi boolean berikut ini. Ini soalnya. Kemudian ini soalnya ditulis ulang. Kemudian ini memakai hukum distributif. Kemudian ini X ditambah X aksen itu sama dengan 1 dikali X plus Y, hasilnya X plus Y. Ini merupakan hukum identitas. Selanjutnya ini soalnya kita pakai hukum distributif yang tadi yang di awal. Kemudian diperoleh ini X dikali X1 itu nilainya 0 dikali ditambah X dikali Y, hasilnya XY. Kemudian yang C, soalnya ini, kemudian kita pakai hukum distributif, diperoleh ini, kemudian ini X1 ditambah Y sama dengan 1 dikali X aksen Y, Z sama dengan X aksen Z, ini ditambah X, Y aksen, memakai hukum identitas. Selanjutnya ada contoh soal, bisa dibaca sendiri. Kemudian ada metode grafis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Metode grafis atau peta Karnaugh. Peta Karnaugh atau K-map merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini ditemukan oleh Morse Karnaugh pada tahun 1953. Peta Karnaugh adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak atau berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Tiap kotak merepresentasikan sebuah minterm. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm yang mempresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Ini ada peta Karnaugh dengan 2 pengubah seperti ini. Terus kemudian peta Karnaugh dengan 3 pengubah seperti ini. Ini 2 pengubah, 2 pangkat 2 yaitu 4. Ini ada 4 kolom. Kemudian 3 pengubah itu 2 pangkat 3 itu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 4 pengubah seperti ini. Ini untuk X saja itu nilainya 1, kemudian untuk Y saja 1. Intinya yang nggak ada aksennya itu nilainya 1, tapi yang ada aksennya itu nilainya 0. Nah, contohnya di sini, ini W aksen berarti ada aksennya itu nilainya 0.
Ini ada aksennya semua, berarti nilainya 0, 0, dan 0, 0. Kemudian yang ini 0, 0, 0, 1. Yang ada aksennya itu nilainya 0, dan ini Z-nya itu nggak ada aksennya, berarti nilainya 1, berarti ini 0, 0, 0, 1. Dan seterusnya sampai ini akhir. Kemudian ini diberikan tabel kebenaran, gambarkan peta Karnaugh. Ini 0, 0, 0, ini dimasukkan 0, 0, 0, kemudian 0, 0, 1, 0, 0, 1, kemudian 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ini hasilnya X aksen, Y, Z aksen. Ini seperti tadi, untuk yang ada aksennya itu nilainya 0, dan yang nggak ada aksennya itu nilainya 1. Kemudian ini yang Fx, Y, Z yang nilainya 1, ini urutannya M0, M1, M2, M3, dan seterusnya. Ini yang 1 berarti M2, ini masuk ke kolom M2. Kemudian ini berarti M0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini M6 masuk ke sini. Ini berarti M7 masuk ke sini. Nah, ini yang menjadi ini yang nilainya 1. Ini kan 0, 1, 0. Digambarkan menjadi seperti ini, X aksen, Y, Z aksen. Kemudian yang ini 1 berarti 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ini berarti yang ini 1, 1, 1 berarti X, Y, Z, karena nggak ada aksennya berarti nilainya 1. Kemudian hasilnya ini kan Z-nya ada yang sama, ini Z ditambah Z aksen itu hasilnya 1. Jadi 1 dikali XY hasilnya XY, dan ini hasilnya. Kemudian ada teknik minimasi fungsi boolean dengan peta Karnaugh yang satu pasangan, dua buah satu yang bertetangga. Ini sebelum disederhanakan ini yang nilainya 1. Ini berarti sini sama sini. Kemudian ini kan nilainya 1, 1, 1, 1, berarti nggak ada aksennya. Berarti bisa ditulis WX, Y, Z. Ditambah yang ini. Ini kan nilainya 1, 1, 1, 0. Ini 1, 1, 1, 0. Ini Z-nya ada aksennya berarti nilainya 0. Kemudian disederhanakan, ini kan Z-nya ada yang sama. Ini Z sama ditambah Z aksen itu nilainya 1. Dan hasilnya ini. Atau secara aljabar seperti ini. Kemudian ada yang kedua yaitu buat 4 buah satu yang bertetangga. Kita cari yang nilainya 1, ini 1, 1, 1. Kemudian kita ubah menjadi bentuk huruf WX, YZ. Ini yang pertama 1, 1, 0, 0. Ini berarti seperti ini. Kemudian yang ini 1, 1, 0, 1. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian 1, 1, 1. Hasilnya ini 1, 1, 1, 0. Hasilnya ini. Dan ini kalau disederhanakan hasilnya seperti ini. Kemudian ini seperti tadi, dicari yang 1, kemudian kita ubah menjadi bentuk huruf WX, YZ. Yang W1 itu untuk yang nggak ada aksennya, sedangkan yang 0 itu yang ada aksennya. Seperti tadi. Kemudian yang ketiga ada oktet 8 buah 1 yang bertetangga. Kita cari yang nilai 1 ini ada seperti ini, kita ubah menjadi bentuk huruf seperti tadi. Ini 1, 1, 0, 0 seperti ini dan seterusnya. Kemudian ini ada contoh soalnya sama seperti tadi, yang nilainya 1 kita ubah menjadi bentuk huruf dan kita lalu sederhanakan dan hasilnya seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.